dengan kemajuan teknologi dan kekinian peralatan-peralatan yang ada, tentu ini harus kita memacu diri. Yang pasti bahwa saya tentu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa dukungan semua teman-teman ini, dan saya patut bersyukur dan terima kasih dikirimkan Tuhan orang-orang yang hebat-hebat seperti ini. Ingin memastikan bahwa kepastian hukum berinvestasi, kepastian hukum di Penajam Pasir Utara ini bisa dilaksanakan. Saat kita berpikiran negatif, nah itu banyak hambatan-hambatan yang akan muncul. Karena pada saat Forkopindo lengkap itu ke mengadu, ngamen ke apa namanya? Ya, ngamen. Ini beliau cukup mantap. Kenapa UMKM itu menjadi isu penting sekarang di Kabupaten Penajam Pasir Utara selaku daerah asal IKN? Karena mereka lah yang sebenar-benarnya pejuang ekonomi di kabupaten itu. Nah, kita pernah punya pengalaman pada saat kita mengejar hal yang mimpinya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan orang-orang yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Ini adalah luar kebiasaan. Iya, biasa. Biasa di luar. Biasanya Pak. Biasa di luar. Biasanya Pak Dan itu bilang biasa di luar. Kalau ampun Dan. Izin. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kenapa kemudian saya katakan luar biasa? Oh, inilah orang-orang nomor 1 di PPU di masing-masing instansinya. Dan inilah wajah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Forkominda yang solid. Kemarin saya dapat ugal-ugalan lagi nih. Jilid 3 ini, jilid 3 ugal. Kalau ini lengkap, versi lengkapnya. Ugal-ugalan versi lengkap. Versi lengkap berarti gaspol. Remblong. Oke, di momen ini kita akan bahas tentang masalah Hari Parlemen Nasional yang jatuh pada hari ini, dan ini menjadi sebuah semangat kemarin ya, tanggal 16 hari ini jadi sebuah semangat atau spirit baru buat kita semua, khusus bicara tentang hadirnya ibu kota negara, Forkopinda, terus kemudian kondisi Penajam Pasir Utara. Karena hari parlemen jadi sasaran pertama Yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nanti saya kasih momen sendiri untuk memperkenalkan diri. Kalau yang 3 ini sudah terkenal kayaknya di sangat terkenal. Lebih terkenal lagi Pak Bupati mungkin ya. Hari ini ada tamu spesial juga. Kita pakai telur. Oke. Di momentum hari parlemen di saat ini, Pak. Saya juga sebagai pembuka sebelum kita ngobrolin tentang masalah perjuangan kondisi Penajam Pasir Utara menyambut ibu kota negara. Momentum ini apa yang bisa kita tarik di hari parlemen nasional ini sebagai ketua DPRD, karena ini jadi tempat mengadunya masyarakat dan mengadunya anggota-anggota DPR. Nah, ini dia. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host telah memperkenankan kami sebagai keterwakilan kami representasi masyarakat. Dan kemarin memang tanggal 16 Oktober ini adalah hari ulang tahun parlemen yang motonya itu membangun Indonesia unggul melalui keterbukaan parlemen. Saya kira dengan kondisi ini tentu DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara dari sekian harapan masyarakat itu bagaimana kita mengupayakan perbaikan-perbaikan, karena walaupun kita tahu bahwa tahun demi tahun kita selalu berakselerasi dengan tugas dan fungsi kita, tetapi dengan kemajuan teknologi dan kekinian peralatan-peralatan yang ada, tentu ini harus kita memacu diri untuk
bagaimana parlemen ini juga bisa berkontribusi kepada daerah kita, apalagi dengan kondisi kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya IKN di tengah-tengah rumah tangga kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini memang merupakan keberkahan yang harus kita syukuri. Jadi dengan kondisi itu tentu banyak harapan masyarakat dengan kehadiran ibu kota negara ini, ya kita juga ikut berpartisipasi. Nah, kami sebagai DPR tentu menyesuaikan dengan tugas dan fungsi kami terkait dengan mungkin regulasi produk-produk hukum yang harus kita implementasikan ke masyarakat itu tentu menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Jadi itu lebih penting. Artinya yang paling utama adalah bagaimana regulasi ini bisa sinkron dengan hadirnya ibu kota negara. Begitu Pak ya? Ya, secara hierarki tentu kami mengikuti. Karena ada hierarki itu yang mengatur kita. Produk hukum kan sudah diatur. Siap. Pak, karena momentumnya IKN, terus kemudian saya tarik dengan kondisi Penajam Pasir Utara yang hari ini dengan kondisi, ya kalau kemarin saya bilang kondisinya tidak baik-baik saja, dan saya sampaikan itu karena kondisi keuangan kita yang terkendala, bahkan hutang. Hari ini kesulitan Forkominda diperlihatkan, dan alhamdulillahnya ada peningkatan anggaran. Ini langsung ke Pak Bupati kita ngobrolin. Karena ngomongin anggaran ini. Boleh masuk Pak Kajari ya? Masuk barang. Itu rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Dan ini perjuangan luar biasa. Publik harus tahu Pak, apa yang kemudian hari ini, karena Bapak juga, Pak Bupati juga orang yang pernah menikmati duduk di singgasana DPRD juga kan, di momentum di Parlemen Nasional ini. Terus kemudian kita tarik dengan momentum hadirnya ibu kota negara dengan kondisi kabupaten kita yang terseok-seok kemarin, dan alhamdulillah sekarang ada angin segar. Tinggal dieksekusi. Oke kan. Ya, makasih Dos. Yang pertama tentunya kita patut mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman parlemen. Kue ulang tahun belum? Ini ulang tahun ini, kue ulang tahun. Masih di Metaverse. Yang tentunya kan DPRD ini adalah mitra kami untuk melaksanakan pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian alhamdulillah kelihatan bahwa hal-hal positif belakangan ini banyak sudah kita coba lakukan. Ya, ini semua karena kehadiran para orang-orang soleh yang ada di sini sekarang. Subhanallah. Adem banget kan. Adem. Jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini ya tentu adalah berkat doa-doa dan dukungan teman-teman yang saya bilang soleh-soleh tadi ini. Yang pasti bahwa saya tentu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan tanpa dukungan semua teman-teman ini, dan saya patut bersyukur dan terima kasih dikirimkan Tuhan orang-orang yang hebat-hebat seperti ini. Banyak hal yang menurut saya cukup memberikan bantuan ya, terutama bagaimana kesulitan kami memperjuangkan ya nasib Penajam Pasir Utara ini terkait dengan persoalan keterbatasan anggaran. Ya alhamdulillah tanda-tandanya itu sudah kelihatan. Hilal sudah kelihatan. Hilalnya sudah kelihatan ya. Karena kan janji Allah kepada kita ya, bagi siapa yang memang memiliki utang terus punya keinginan untuk membayar secara bersungguh-sungguh ya, pasti dibayarkan. Nah, kebetulan kami ini satu frekuensi bahwa kita bersungguh-sungguh bersama-sama untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan Penajam Pasir Utara ini. Karena persoalan Penajam Pasir Utara ini bukan cuma persoalannya Bupati, persoalannya Ketua DPRD, persoalannya Pak Dandi, Pak Kapolres, dan Pak Kajari. Dan itu kita sudah berada pada bingkai yang sama.
Kesulitan ini menarik sekali Pak Haji. Jadi ada momen, dan ini saya bilang bukan hanya berkah pemerintah PPU ataupun DPRD ya, karena hadirnya kesulitan Forkominda ini berkah masyarakat PPU, karena kita melihat momentum ini dengan hadirnya ibu kota negara menjadi sebuah kekuatan. Kondisi keuangan daerah kita yang sangat tidak siap pada waktu itu, pada waktu kemarin maksudnya Pak Bupati, menyebabkan ketidakstabilan kita. Sejauh mana pemerintah kita mempersiapkan ibu kota negara untuk masyarakatnya? Ya, upaya-upaya itu kan sudah jadi berat sih, dan terus kita lakukan. jadi berat ya. Padahal kita saya ulang kembali bahwa Siap. ya saya berterima kasih dikirimkan teman-teman yang baik-baik ini. Saya rasa tugas Pemda sekarang terlalu besar lagi, terlalu banyak lagi. Banyak dibantu Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Ketua Dewan, sehingga tugas itu serasa ya enak-enak aja dibawa gitu. Dan hutang insya Allah selesai. Oh insya Allah itu pasti. Insya Allah. Kan tadi sudah janji Allah. Janjinya Allah ya. Kalau siapa yang bersungguh-sungguh ya pasti dibayarkan. Kita semua sepikiran yang sama, bersungguh-sungguh membantu pemerintah daerah untuk keluar dari persoalan saat ini. Pak, kita dengan kondisi yang hari ini kita hadapi, terus kemudian hadirnya IKN di PPU, sambutan perlakuan atau sikap dari pusat sendiri untuk daerah kita saat ini, apa yang bisa kita hari ini apa yang bisa kita dapat? Ya, jadi sesungguhnya sebenarnya pusat itu punya komitmen yang sama. Mereka cuma tidak ingin nanti pemindahan IKN ini malah membuat masyarakat lokal atau pemerintah lokal juga tertinggal. Nah, cuman kan kita ini berpikir tidak mungkinlah pusat itu terus-menerus memikirkan kita, ya harus kita sendiri yang harus proaktif. Nah ini yang kita lakukan, upaya-upaya ke arah sana. Hampir setiap saat kita berkumpul, kita mendiskusikan itu strategi-strategi apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk terus mengingatkan pusat bahwa loh, ada loh daerah di sekitar IKN juga yang perlu dapat sentuhan. Nah, gitu. Jemput bola ya, konkretnya jemput bola ya gitu. Kan dibuktikan beberapa bulan yang lalu kami bersama-sama lengkap. Roadshow. Saya kemarin sempat roadshow ya. Bukan roadshow, ngamen. Oh ngamen. Bilang Pak Kapolres itu ngamen ya. Oke Pak Kapolres. Ngamen dan berhasil. Iya, alhamdulillahnya berhasil. Artinya solidnya bukan hanya sekedar di foto ya, tapi solid betul-betul sampai hari ini alhamdulillahnya bisa dirasakan masyarakat kita, insya Allah. Pak Kapolres. Jadi saya korban. Iya. Pak Kapolres, dengan kondisi yang kita lihat dengan hadirnya ibu kota negara, potensi, karena dari kemarin kan kita ngobrolin tentang masalah isu UMKM kita nih Pak. Karena saya pengen menarik isu UMKM dengan kondisi daerah kita nggak akan pernah stabil ketika kemudian kondisi ekonominya tidak stabil ya. Artinya masyarakat kita tidak akan bisa tenang kalau kondisi ekonominya tidak stabil begitu. Kita belibet ini sama Pak Kapolres. Bukan cuma masyarakat, kita juga. betul. Bukan. Wartawan juga. Wartawan juga. Masif dan terstruktur. Terstruktur dan masif. Apa? Oh saya? Iya. Saya jadi korban ketiga. Kalau kamu harus bicara tentang masalah melihat potensi bagaimana menstabilkan kondisi ekonomi masyarakat kita dalam perspektif UMKM ini yang harus kita dukung bersama. Baik, matur sembah nuwun, Bos. Ya kan. Sahabat Sampul Said dimanapun berada, saya sapa dulu ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka? Nah, cukup repot dulu. Pertanyaan cukup jelimet. Tapi demi sahabat Sampul Said dimanapun berada, saya harus dan wajib menjawab. Jadi kenapa UMKM itu menjadi isu penting sekarang di Kabupaten Penajam Pasir Utara selaku daerah asal IKN? Karena mereka lah yang sebenar-benarnya pejuang ekonomi di Kabupaten. Nah, kita pernah punya pengalaman pada saat kita mengejar hal yang mimpinya besar tetapi tidak dibarengi dengan pergerakan yang selaras,
terakhir menjadi blunder. Yep. Nah, makanya paradigma kami, para Forkopimda di Kabupaten PPU saat ini semua lembur. Tidak ada lagi Pemkab, lembaga DPR, Kodim, Kejaksaan Negeri maupun Polres. Yang kita ada cuma satu, Kabupaten PPU. Semangat Kabupaten PPU. Semangat Kabupaten PPU. Nah, tetapi ini tidak bisa kita mulai pada saat ada satu persoalan dasar, yaitu masalah tanggung jawab keuangan yang masih membebanin Kabupaten PPU. Betul. Kita kalau ini belum clear, ini belum bisa kita eksekusi step berikutnya. Ya alhamdulillah kemarin waktu kita ngapunten, kita ngamen lah, kita ngemis ke Pak Penas ya, Pak Bupati ya, Pak Ketua, ke Kemendagri, ke DPR RI, kita disambut dengan tangan terbuka. Dan sekarang pemerintah pusat sudah menepati janjinya itu. Pada saat janji itu sudah ditepatin, kami Forkopimda PPU nggak mau kehilangan momentum itu. Kita sudah siapkan rencana-rencana berikutnya untuk bagaimana masyarakat di Kabupaten PPU yang selaku daerah asal IKN ini juga bisa menjadi pemain utama di dalam pembangunan IKN. Tidak harus dalam pembangunan IKN itu harus pegang proyeknya. Masih banyak turunan-turunan lainnya yang kita bisa berkontribusi maksimal. Nah, paradigma baru ini yang coba melalui Pak Bupati sama Pak Ketua DPR sebagai leading sektor kami pada saat membicarakan Kabupaten PPU itu selalu kita melakukan evaluasi tiap minggu, bahkan informal saja, ngobrol-ngobrol begini untuk yang tadi dibilang sama Pak Bupati. Sebenarnya kita sudah merencanakan atau melakukan mitigasi resikonya dari awal. Ini kenapa harus dilakukan? Karena seperti tadi, mimpinya saudara-saudara di PPU itu harus menjadi pelaku utama di dalam pembangunan IKN. Inilah yang harus kita buat sehingga kita memiliki legacy atau warisan yang kuat untuk anak cucu PPU. Gitu aja Mas. Legacy atau warisan itu tidak akan mungkin bisa diturunkan ketika kemudian tidak punya pondasi yang kuat ya. Dan pondasi kuat kita bicara tentang salah satunya bicara tentang kekuatan dan ketahanan kita ini. Tarik-tarikannya kuat. Tarik-tarikannya saya tarik untuk bicara tentang masalah bagaimana kita mempersiapkan sinergi dengan semua baik itu di pemerintah ataupun parlemen kita. Kodim sendiri hadir di wilayah mana di momentum hadirnya IKN? Lu bisa jawab ya? Ini sebenarnya ruangan ini cukup dingin kan? Iya. Apalagi langsung AC. Memang saya melihat beberapa ornamen tambahan dan yang baru itu badan saya jadi hangat. Menghangatkan. Izin dan Pak Ajari sudah ngambil posisi di situ karena dia tahu di situ. Posisi menentukan prestasi. Jadi ya kembali lagi ke konsep awal pada saat kita selalu berdiskusi, ya kan, menangkap momentum, kesempatan maupun peluang, plus hambatan ataupun hal menonjol terkait dengan keberadaannya IKN di dalam wilayah PPU. Itu sangat-sangat ya kita tinggal melihat sudut pandang yang mana yang plus atau yang minus. Tapi kalau yang plus banyak kesempatan-kesempatan yang memberikan peluang demi kesejahteraan masyarakat PPU itu sendiri. Namun pada saat kita berpikiran negatif, itu banyak hambatan-hambatan yang akan muncul. Karena pada saat Forkopimda lengkap itu mengadu ngamen ke ini beliau cukup mantap. Jadi begitu ditanya Pak Bupati apa kegiatan saya mau ke Jakarta bla bla bla, maka langsung Pak Kapolres langsung memboyong semua Forkopimda untuk mensupport, memberikan penguatan opini Pak Bupati pada saat ngamen di pusat. Alhamdulillah, artinya dengan beban-beban baik dari anggaran maupun situasi dapat terurai tahap bertahap. Semoga
kondisi yang sekarang ini bisa kita pertahankan. Demikian pula kita bisa tingkatin ke depan. Namun dengan konsep soliditas dan guyupan itu Forkopimda. Artinya soliditas ini penting banget. Bukan karena bicara tentang masalah lingkar ini, karena keharmonisan ini akan muncul dan berefek sampai ke tingkatan bawah. Iya, karena kita berangkat pada konsep ya apabila kita sering bersyukur maka kita akan mengenali diri kita. Kayak dapat konsep tersebut kita menghasilkan konsep ya kan artinya terwujudlah situasi PPU sekarang. Karena kalau memangnya bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Ya kan dipercepat kenapa harus diperlambat? Karena memang sekarang kita sudah mulai mengkonsep paperless, ya kan? Reformasi birokrasi itu memang untuk memangkas prosedur-prosedur yang sifatnya terlalu panjang, terlalu lama dan terlalu bertele-tele. Ya kan kaitan dengan tugas dan fungsi maupun keberadaan TNI dihadapkan dengan dirgahayu parlemen, kemudian dihadapkan dengan IKN. Ya kita hanya berdiri, artinya TNI itu melaksanakan politik negara. Ya kan dalam hal ini turunan dari perwakilan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, kebijakan-kebijakannya itu ya kita bersifat ingaso sungtulodo puri handayana ya. Kita memberikan contoh maupun kita mendorong lah apa yang menjadi program beliau. Habis bahan dibuat. Ini habis bahan habis dibuat. Nggak ada kesempatan Pak Ketua DPR sama Bupati baca. Masih ada di atas. Memang saya bilang tadi awal di sini sangat dingin sebenarnya. Karena banyak bermunculan ide-ide yang positif yang kan menjadi hangat. Luar biasa. Ampun saya jadi keringatan ini. Tapi betul itu Dinaus bahwa peran TNI ini memang cukup signifikan di posisi kita ini karena tentu dengan keberadaan IKN ini ya eskalasi tentang ancaman itu kan tentu sudah diprediksi oleh kawan-kawan ini dan kita merasakan bahwa itu semua terjaga dalam situasi yang kondusif dan semua hangat ya. Sehingga kita ini enak gitu, enak bekerja, terus enak menyusun rencana-rencana yang menurut kita rencana-rencana yang produktif ke depannya. Artinya sinkronisasi secara keseluruhan itu menciptakan rasa nyaman, bahkan nyaman di orang yang bakal berinvestasi. Nah, kita mau investasi nih. Kita kunci di situ kenapa? Karena ini ada butuh kepastian hukum untuk kemudian pelaku-pelaku usaha saat ini untuk bisa hadir di IKN. Hari ini Pak Kapolres dan Pak Dandim udah mencoba meramu bagaimana kemudian menciptakan rasa hangat, nyaman kita di sini, bahkan menciptakan rasa kesiapan kita. Bukan hanya DPRD ataupun pemerintah, tapi semangat PPU-nya. Nah, Pak Kajari, gimana kita menangkap ini semua? Ya. Terima kasih Om Said. Korban terakhir tapi agak berat ya. Iya. Karena saya sudah emang di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia untuk sahabat saya dimanapun berada. Sebelum saya bicara tentang kepastian hukum tadi, saya tertarik dengan Instagramnya Presiden Jokowi Daily yang kemarin di-share ya, yang isinya adalah pemerintah pusat siap bantu infrastruktur penajam untuk imbangi pembangunan IKN. Alhamdulillah. Jadi di sana jelas sekali disampaikan bahwa pemerintah pusat akan membantu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur melalui alokasi dana khusus untuk mengimbangi pembangunan yang melaksanakan di kawasan ibu kota negara. Alhamdulillah. Kenapa harus saya sampaikan ini? Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua DPRD sebagai yang ulang tahun. Yang ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kemudian Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Sekarang saatnya sahabat saya juga bentuk dukungannya adalah banjiri dengan komentar-komentar positif. Siap. Usahakan ribuan komentar
yang masuk di situ berupa dukungan kepada Presiden agar benar-benar apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi ini bisa dilaksanakan oleh pembantu-pembantu Presiden. Betul. Berarti komentar tuh energi ya, membentuk energi Iya, itu tadi. Makanya kalau kami sudah mendukung ya pimpinan-pimpinan beserta unit-unitnya, maka sahabat Sayyid ya, masyarakat Penajam Pasir Utara dukung dengan cara bagaimana memasukkan energi positif di sini. Ketua DPRD, Pak Kabupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, saya semua yang kita miliki ini masuklah di sini semua. Iya. Karena di sini baru kemarin itu hanya 4 komentar saja. Bagaimana ini biar bisa menjadi ribuan komentar. Siap. Dan semua mendukung bahwa berharap Presiden benar-benar memberikan ya, dana alokasi khusus kepada Penajam Pasir Utara. Untuk hal tersebut, ketika kita berbicara tentang peran kejaksaan, ya salah satunya tentu saja peran kejaksaan adalah mendukung pemerintah Kabupaten Penajam Pasir sebagai daerah asal, kalau kata Pak Kapolres, daerah asalnya IKN, maka kejaksaan dengan kewenangannya, ya, dengan tugas dan fungsinya, ingin memastikan bahwa kepastian hukum berinvestasi, kepastian hukum di Penajam Pasir Utara ini bisa dilaksanakan dengan beberapa program kerja yang memang sudah dirancang oleh Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Salah satunya adalah sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan adalah dari 100% anggaran pembangunan IKN itu hanya 20% yang sumbernya dari APBN. 80% sisanya itu adalah peran swasta, baik dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dengan pola pemanfaatan aset negara, dan konsesi serta bentuk-bentuk lainnya. Maka kemudian bagaimana investor-investor ini benar-benar yakin bahwa hadirnya mereka, turut serta mereka dalam rangka membangun IKN ini berkepastian hukum. Tapi juga jangan lupa, Kabupaten Penajam Pasir Utara pun juga harus berlomba-lomba juga untuk menarik investasi. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati kepada kami bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara memberikan karpet merah. Di dalam karpet merah itu di situ ada kepastian hukum, ada keamanan kamtibumnya, ada keamanan negaranya. Kita bersama-sama untuk memastikan bahwa kehadiran investor ini diharapkan, tapi juga harus dijamin kepastiannya. Itu pasti dijamin. Pasti dijamin. Nah, inilah yang coba kita lakukan. Dan saya tertarik kemarin kami berlima juga menjemput dan mendampingi kunjungan kerja Kapolri. Di sana disampaikan oleh Kapolri bahwa ada pesan-pesan dari Presiden kait dengan potensi resesi yang harus semua komponen bangsa ini mengambil peran. Dan alhamdulillah kami sudah sejak awal betul. Dalam berbagai kesempatan ini memiliki beberapa program kerja. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Kapolres kaitannya dengan UMKM, kita juga berusaha untuk mengambil bagian ya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Inilah dalam rangka untuk mengantisipasi kemungkinan resesi yang sudah dihadapi oleh beberapa negara. Jadi kita ingin bahwa perekonomian daerah ini, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya? Salah satu yang sudah kita lakukan adalah memberikan ruang kepada badan usaha milik daerah agar dapat berpartisipasi nyata, konkret. Bagaimana dukungannya kepada pembangunan IKN, tapi juga menguntungkan kepada daerah. Dan ini Pak Bupati sudah minta kepada Kejaksaan untuk memastikan bahwa mekanisme-mekanisme internal sebagaimana diatur di dalam Permendagri 118 2018 ini agar dimiliki oleh BUMD sehingga ke depan Bupati selaku KPM ini dapat memastikan berapa potensi penerimaan daerah dari kerjasama yang dilakukan oleh BUMD dengan pihak lain. Kemudian selain itu kita juga sudah melakukan beberapa kali pembahasan terkait dengan memberdayakan masyarakat hortikultura.
petani-petani hortikultura ini akan kita bina. Kemudian kita memberdayakan dalam rangka melakukan pengamanan terhadap aset negara atau aset daerah atau aset BUMN. Yang terdekat adalah kita akan menjalin komunikasi yang intensif dengan Pertamina yang memiliki 2000 hektar. Nah, ini bagaimana asetnya Pertamina yang ada di Kabupaten PPU ini jadi produktif tapi juga ada pengamanan. Sehingga tidak lagi dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal. Nah, di situ nanti kita memberdayakan kelompok tani yang kemudian syukur-syukur bisa menyuplai kebutuhan pembangunan IKN. Inilah langkah-langkah yang coba dan insya Allah dengan dukungan Pak Bupati dan Ketua DPRD, rencana ini, program yang sudah kami canangkan ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita kan ugal-ugalan. Pak Kamil, izin Pak Bupati, gaya Forkominda hari ini kan bukan lagi lari, tapi udah naik pesawat jet nih. Bagaimana cara kita pemerintah dalam hal sebagai di Pemkab ya, nanti kita akan ke DPRD juga menangkap ini karena dengan kondisi terseok-seok kemarin, kemudian kondisi saat ini digas dulu. Ya begitu Pak ya. Dipecut. Karena semangat ini agak sayang kalau kemudian dilewatkan. Tadi ini bagian berkah, bukan hanya berkah DPRD ataupun berkah atau pemerintah kita, tapi berkah untuk masyarakat. Ya, menangkap itu semua. Ya, tadi yang saya bilang bahwa ya saya berterima kasih sekali kirimkan orang-orang seperti mereka ini ya. Saya ya mungkin di antara sini mungkin saya yang paling tua ya. Tapi dengan kedatangan teman-teman ini jadi harus muda saya harus menyesuaikan diri betul. Menyesuaikan dengan banyak olahraga lah ya. Olahraganya bersepeda macam-macam lah kita lakukan supaya saya bisa mengimbangi kelajuan kecepatan gerakan teman-teman ini, akselerasi teman-teman ini kan karena saya sebagai orang tua tentu kan saya harus juga berlari di depan nih bersama-sama dengan mereka. Kalau saya ketinggalan ya nanti apa yang sudah kita pikirkan bersama ini ya tentu jalannya tidak seirama kalau nanti ada yang ketinggalan. Nah, Pemda tentu memfasilitasi ini. Ya. Kita insya Allah bersama-sama kita mencoba memformulasi ya sistem yang akan kita bangun ke depannya sehingga gerakan ini terus bisa bersama-sama. Ya tidak bisa cuma sekedar komitmen begini. Ada juga komitmen kita terhadap kebijakan-kebijakan yang kita kuatkan harus mengikuti regulasi tentunya. Seperti misalnya masa Bupati pakai Pajero Ketua Dewan sementara Dandim Kapolres Kejari pakai mobil yang sudah ketinggalan. Mana bisa jalan beriringan dan betul. Jadi itu sudah bagian yang harus kita pikirkan sehingga kita ini betul-betul bisa bergeraknya sama-sama. Jadi kalau wartawan pakai Ayla bisa juga disesuaikan ya, Bang? Bisa. Karena kalau berangkat dulu. Baru mau dibilang. Betul. Artinya itu. Gua takut dulu. Tapi betul itu bahwa apa yang disampaikan Pak Kejari tadi terkait dengan keinginan Bapak Presiden terhadap Penajam Pasir Utara ini, saya pikir itu yang disampaikan di awal bahwa sesungguhnya sebenarnya para pengambil keputusan negeri ini punya komitmen yang kuat sebenarnya terhadap bagaimana supaya Penajam ini ke depannya tidak jadi daerah yang ketinggalan. Nah, namun Pak Presiden sudah menyampaikan seperti bahkan itu. Disebut. Dan kita harus sambut, kita yang juga harus proaktif terus mengingatkan itu bahwa Pak Presiden itu belum sampai ke kami Pak. Nah, itu tugas kita bersama-sama dan teman-teman media. Siap. Ya, tadi Pak Kajari minta supaya para followernya berikan masukan. Ya, enggak apa-apa kalau misalnya itu harus ada masukan kritis tapi konstruktif, masukkan aja. Pak Presiden itu orangnya terbuka, pasti sangat welcome. Yang kita khawatir kalau kita diam-diam Pak Presiden berpikir ini sudah jalan gitu. Nah, itu yang parah, bukan lupa dia pikir ini sudah jalan karena kita tidak ada masukan dari bawah. Nah,
Saya kira itu. Oke, untuk saya tarik agak lebih ke dalam bicara tentang masalah UMKM. Sejauh mana pemerintah kita? Karena ini bicara fokus kita bagaimana peningkatan ekonomi kita juga menyambut ibu kota negara. Saya kira itu sudah menjadi keniscayaan ya. Bahwa survei sudah membuktikan ya bahwa kontribusi UMKM ini dalam ikut andil membantu negara ini keluar dari resesi ekonomi ini ya karena peran UMKM ini. Sehingga bagi kita ya mesti kita harus terus support dan carikan formula yang kira-kira bagaimana kebijakan kita yang lebih pas sehingga UMKM kita ini bisa cepat berdaya. Artinya tahun depan program bicara tentang UMKM akan disupport secara maksimal. Bukan cuma depan, dari sekarang sudah kita lakukan itu. Sekarang ini kami lagi mencoba melakukan ada kegiatan matching fund namanya dengan dari hibah dari Kementerian Dikti melalui perguruan tinggi Gunadarma itu lagi melakukan matching fund untuk memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM ini bagaimana mereka bisa menjual produknya itu melalui teknologi digital, bahkan dibantu dengan perangkatnya untuk itu bagian-bagian yang sudah kita lakukan. Karena tadi kita kembali bahwa memberdayakan UKM itu adalah sudah keniscayaan, tidak bisa lagi karena sudah survei sudah membuktikan bahwa yang paling bisa bertahan dengan kondisi UMKM karena itu yang banyak pelaku UKM ini kan ada mungkin 90% lah yang pelaku UKM ini cuman dia mengelola sekian persen aja uang yang beredar. Ada ketentuan terbalik di situ bahwa uang yang ada dikelola oleh sekian persen, 90% uang dikelola oleh 10% orang. Justru 90% pengusaha UKM kita cuma mengelola 10%-nya aja. Ini kan suatu yang memang kedepannya harus kita pelan-pelan. Artinya ada formula yang bakal dipersiapkan. Ya minimal UMKM kita ini bisa mengelola sampai 40% lah uang yang beredar di negara itu sudah luar biasa. Dan kemudian satu yang perlu kita ingat, kita memang harus mengiring anak-anak muda kita ini untuk terjun di UMKM karena ternyata bahwa harapan kita untuk generasi muda SDM kita untuk ikut bekerja di IKN sebagai tenaga kerja konstruksi ternyata bukan sesuatu yang terlalu menarik karena rupanya ternyata tidak terlalu menguntungkan. Betul. Maka ya ini yang bagian yang memang kenapa UMKM ini kita pikirkan memang harus kita gelorakan gelorakan terus dan kita bantu mencarikan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Saya nangkapnya Pak Ketua DPR ini pengen sudah menyampaikan sesuatu tentang UMKM karena paling banyak tahu tentang masyarakat kita karena konstituen itu kan butuh support dan informasi terkait tentang masalah UMKM, keluhan masyarakat, bahkan bagaimana bentuk support DPRD sendiri terkait tentang masalah UMKM kita menyambut ibu kota negara. Baik, terkait dengan memang kondisi saat kita dihadapkan dengan paskanya COVID selama 2 tahun itu kan banyak UMKM kita yang tiarap dan untuk saat ini saya kira masanya sudah untuk kita bangkitkan pemulihan ekonomi itu, tetapi tidak kita hanya gaungkan saja, tetapi betul-betul kita beri insentif secara khusus lah kepada mereka pelaku usaha supaya mendorong mereka untuk bangkit kembali. Karena sepengetahuan kami setiap saya melakukan resesi itu keluh kesahnya itu banyak penjual bakso yang tiara, banyak penjual sayur yang sudah tidak menjual lagi, tidak ada pembeli, tidak ada yang bisa datang. Dengan kondisi ini saya kira saya sudah menyampaikan beberapa informasi dan tindakan-tindakan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Tolong kalau memang ada yang bisa kita lakukan terhadap mendorong ekonomi UMKM ini supaya bisa pulih kembali, ya tentu kita berikan regulasi, aturan dan anggaran yang bisa betul-betul kita supaya mereka bangkit. Apalagi sekarang dihadapkan dengan resesi dan inflasi ini, tentu pondasi dasar untuk menguatkan dan memulihkan ekonomi itu kan di UMKM. Saya kira tidak salah kita untuk terus menggenjot, terus menggelorakan semangat membangkitkan ekonomi ini supaya mereka bisa bertahan dan eksis.
Nah, dengan kondisi ini saya kira laju inflasi itu bisa kita tekan. Hanya dengan bagaimana menyemangati, memberikan subsidi kepada UMKM. Karena terus terang contoh kayak di api-api ada home industri gula merah gitu kan. Nah, itu sangat tradisional dan pemasarannya mereka tidak tahu mau kemana kan. Tetapi dengan kita bangunkan web secara online, dia bisa menjual kemana, bahkan ke luar negeri bisa dijual. Tapi tentu dengan tangan dingin dan dengan teknologi yang ada di teman-teman ini, ya kita dorong juga. Jadi industri-industri kreatif itu tumbuhnya kan di tengah-tengah dalam kondisi kesulitan. Akhirnya mereka semua bisa kreatif. Walaupun sebenarnya ya kita juga berharap mereka juga tidak gaptek. Kita hadirkan di sana teknologi, katakan mungkin ada kita bangun warung internet di sana. Nah, mereka menjual barang-barangnya itu tidak lagi secara fisik, tetapi gambar-gambar yang dia kirim itu kan ya itulah perwakilan yang kondisi yang ada di industri rumah tangga itu, dan selama ini tidak bisa memasarkan keluar karena jaringan online tidak ada, kemudian webnya tidak ada. Jadi ini yang harus kita dorong, industri kreatif dan anak-anak muda juga harus tumbuh kembang di wilayah itu. Ada yang menarik nih Pak Kapolres. Di meja ini tercetus banyak ide. Di meja ini tercetus banyak ide. Ada yang menarik Pak, saya tangkap bicara tentang masalah masyarakat, kita bicara tentang pemasaran, tentang bagaimana masyarakat kita yang tidak punya pasar. Dengan era teknologi saat ini kita ciptakan web dan ini masyarakat kita belum siap. Ide ini saya pikir belum teraplikasi secara keseluruhan, walaupun memang sudah ada yang mau mengupayakan. Karena orang tua kita nggak bisa pungkiri ya, kondisi di lapangan orang tua kita masih ada yang bingung dengan gaptek. Wah, belum paham, anaknya masih sekolah, belum mungkin begitu. Saya agak takut ketularan, dan kalau ngomongin orang tua itu takut ketularan karena ibu saya masih pakai handphone tati. Dia nggak mau pakai ini, pusing katanya. Itu Pak. Sebagai ilustrasi saja ya, begitu besarnya manfaatnya UMKM itu didekatkan dengan teknologi digital ya. Ada salah satu pengusaha penjual ayam kampung di Sepaku ya. Di Sepaku. Itu hampir setiap hari dia kewalahan bahan baku karena lahan habis, padahal dia menjual dari rumahnya saja. Saya datangi rumahnya, rencana saya mau mampir, mau merasakan, tidak ada tempat makannya. Ternyata dia online saja. Lewat online saja. 2 kali saya mampir ke tempatnya, tidak pernah kebagian, sudah habis. Pak Bupatinya nggak bisa, bagaimana wartawan ini nggak bisa. Ini kan sesuatu yang menurut saya alhamdulillah ya, UMKM kita ini sudah mulai pelan-pelan, dan itu harus, tidak lagi itu sudah tidak bisa kita lagi tidak mengikuti perkembangan kemajuan teknologi digital ini, karena kedepannya semuanya kayaknya digital. Dan hari ini kita sudah mengaplikasikan proses digital. Maka saya juga berharap teman-teman Sampul Said ini bisa sekali juga memberikan kesempatan para pelaku UKM kita untuk hadir di sini. Pak Kapolres ini, Pak Kapolres sudah pernah hadir, ampun dan ini sudah hadir beliau. Nah ini izin Pak Bupati. Ini bentuk aplikasi beliau yang saya bilang di luar cari cara berpikir saya sendiri. Bahkan judulnya saja itu UMKM IKN. UMKM IKN. Nah, ini yang saya bilang semua harus digelorakan, bukan hanya lewat Sampul Said, tapi juga semua elemen yang punya tanggung jawab untuk membangun semua. Oke, mungkin kita nggak bisa karena ada agenda banyak juga Pak Bupati. Saya minta statement terakhir semua, karena saya pikir saya jatuh yang ulang tahun. Statement ulang tahun di momen hari yang ulang tahun terakhir. Yang ulang tahun. Yang ulang tahun statementnya terakhir. Statementnya terakhir. Dari Pak Bupati dulu, Pak Dandem, Pak Kajari, saya baru yang ulang tahun. Saya persilakan Pak Bupati deh. Ini kan lagi ulang tahun. Terima kasih. Sabar. Ini. Pak Bupati dulu kita karena ini momentum. Saya jadi co-host juga ya. Pendamping host. Ampun dan bukan pembantu, ampun dan biar double. Nanti ada tandingannya Sampul Said.
Sampul Polres. Ya baik, host bahwa sekali lagi saya sangat bersyukur ya bahwa hubungan harmonis antara Forkopimda di PPU ini sudah terjaga dengan baik, mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga komunikasi itu tidak lagi ada kesulitan karena kita sudah satu misi bahwa tujuan kita adalah untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Singkat padat. Ya. Oke, aduh, abang sekaligus ayahanda plus bos saya cuy. Abangku. Masih ada stok Udah habis. Ternyata Pak, nanti mana saham di Said Sambul? Iya. Makanya kan ngecat dulu. Sayang tuh. Jadi sampul saya. Jangan sampai salah lidah. Nanti bisa Sampul yang lain nih. Jadi terima kasih. Artinya terkait dengan apa yang menjadi perubahan di Penajam Pasir Utara ini bukan merupakan suatu kinerja dari ego sektoral, ya kan? Karena tidak ada Superman, yang adanya super team. Ya. Seperti Sehingga dengan konsep-konsep grow yang pernah saya sampaikan, ya kan, sehingga diharapkan ke depan apa yang menjadi harapan Bupati itu menjadi suatu kondisi yang memang stagnan, artinya bisa berlanjut terus, tidak hanya dalam kondisi yang sekarang ini. Terkait dengan topik kita ini hari parlemen semoga DPRD di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu lebih aspiratif, lebih inspiratif terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat, sehingga dari bisa membuahkan suatu kebijakan-kebijakan yang memang bisa menjadi keterwakilan masyarakat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dandim. Oke, saya lompat dulu ke sini karena yang ulang tahun terakhir. Yang ulang tahun terakhir. Habis lu gua. Yang ulang tahun terakhir. Oke, Pak Kajari. Ya. Closing statement. Ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Dandim, bagaimana DPRD ini bisa inspiratif dan aspiratif. Kami berharap bahwa Balai Benua Taka yang kita bahas selama ini bisa dijadikan momentum ya di hari kelahiran hari ulang tahunnya parlementer, dan kita berharap dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa kita wujudkan rumah atau Balai Benua Taka ini. Ini nama masih akan bisa berubah, tapi kita berharap bahwa di salah satu desa di kecamatan, kalau kita punya kecamatan ada 4, salah satu desa di kecamatan itu ada satu tempat bagi masyarakat ya, di Balai Benua Taka itu. Di situ ada rumah aspirasi dari DPRD. Kalau pemerintah kabupaten sudah jelas itu adalah desa ya, bagian terkecil dari pemerintah daerah. Kemudian di situ ada Balai Polres, Babinkan Tipmasnya. Kemudian di Kodim ada Balai Babinsanya. Kemudian Kejaksaan dengan Balai Adiaksanya, yang kita ingin bahwa di Balai Adiaksa ini ada jaksa jaga desa. Bagaimana desa, bantuan-bantuan di desa ini bisa benar-benar terjaga dengan pembinaan kepada para kepala desa dan organisasi di desanya. Kemudian di situ ada pos pelayanan hukumnya. Di situ juga ada balai restoratifnya, ya, balai mediasi, bagaimana menyelesaikan masalah, dan juga di situ ada desinvestasinya, sehingga masyarakat tidak jauh, tidak berjarak, ya, dengan pemerintah, sehingga tidak harus ke ibu kota. Di situ kita bikin, disitulah tempat UMKM bisa mencurahkan keinginannya, yang kemudian nanti bisa kita tidak lanjuti. Dan yang terakhir bahwa saatnya Kabupaten Penajam Pasir Utara, seluruh komponen yang ada di sana membuat mimpi yang besar.
Jadi sepanjang mimpi yang besar kita ini belum ditertawakan oleh orang, berarti mimpi kita masih kecil. Pak Kapolres sudah ketawa dulu. Jadi saya benar-benar berharap bahwa jadi harus gila dulu. Ya, jadi mimpi harus besar gila. Yang orang ketawa nggak mungkin lu. Nah, itu baru mimpi besar. Tapi kalau mimpi yang tadi kita sampaikan ini orang masih menganggap itu masuk akal. Iya, itu mimpi basah doang. Jadi harus ada mimpi basah itu yang basahnya benar-benar basah. Mimpi basah. Jadi orang kena basahnya itu kebangun gitu. Gitu. Itu sih makin dari saya. Oke. Makasih Pak Kajari. Sampul Said Polres PPU. Pak Kapolres. Closing statement ya. Closing statementnya. Karena yang hari ini ulang tahun dari lembaga DPRD, parlemen ya, parlemen, hari parlemen kan, hari parlemen ya, hari parlemen nasional, hari parlemen nasional. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk abang saya ini kan, yang sedang memimpin, dikasih amanah memimpin institusinya selaku representasi dari masyarakat Kabupaten PPU. Pesan saya cuma satu, tidak ada satu ide atau gagasan pun yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu didapat pada saat ide atau gagasan tersebut bisa dan berani kita eksekusi. Karena pada saat kita eksekusi baru kita bisa merasakan apa kekurangannya, apa kendalanya, apa yang harus kita review dan apa yang harus kita perbaiki ke depan. Saya berharap ini hari parlemen nasional ini dijadikan momentum bahwa memang tidak ada satu instansi atau lembaga pun yang sempurna di Republik ini. Tapi minimal paradigmanya lah yang kita harus merubah dan menjadi paradigma positif. Apalagi dengan spirit IKN, Kabupaten PPU selaku daerah asal IKN harus bisa menjadi pemain utama di dalam pembangunan itu. Selamat ulang tahun, Bang. Salam hormat saya untuk kolega-kolega yang lain. Titip salam sama teman-teman di DPR. Titip salam. Jangan takut dengan perubahan. Gaspol. Gaspol. Mantap. Jangan takut dengan perubahan. Gaspol. Oke, ini terakhir yang ulang tahun. Yang ulang tahun. Yang ulang tahun. Terima kasih kepada yang pertama mungkin yang menginisiasi acara ini, karena terus terang kami dengan kesibukan ini kami lupa kalau kami ada ulang tahun parlemen. Udah bener kok, udah lupa itu udah bener. Karena kesibukan ini, saya bayangin dari awal sampai jadwal ini kan penuh, padat. Tadi dipanggil-panggil aja susah untuk menyesuaikan. Saya mohon maaf, semestinya saya lebih awal daripada Pak Bupati datang ke sini. Tapi dengan kondisi itu saya mau minta maaf itu dengan kondisi seperti ini. Artinya saya berterima kasih lah dengan kehadiran kita semua. Kita mencoba berpikir positif bahwa 5 orang ini, kita inilah Forkopimda ini yang akan berpikir dan merumuskan bahwa kita ini sedang dalam kondisi diberi keberkahan. Nah, bagaimana kita tadi membuat lompatan-lompatan sehingga kita bisa menyesuaikan. Tadi Pak Jokowi sudah memberikan ruang kepada kita. Tinggal kita bagaimana melakukan akselerasi itu sendiri sehingga kita betul-betul bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi saya kira saya berterima kasih kepada teman-teman semua, bapak-bapak yang terhormat ini, karena ini menjadi wadah kita. Saya kira ini bukan titik akhir untuk kita selesaikan semua permasalahan. Pasti ini ada kontinuitas yang harus kita lakukan, lompatan-lompatan yang kita sesuaikan. Dan satu hal mungkin ini coba kita bangun sama-sama stigma yang akan kita gelorakan kepada pusat bahwa ini bukan mitra PPU ini, tetapi daerah induk, bukan juga daerah asal, karena daerah asal bisa dilupakan orang, tetapi daerah induk yang tidak mungkin dilupakan oleh anaknya. Dia akan berdosa nanti anak ini ketika melupakan orang tuanya, induknya. Makanya kita gelorakan sama-sama bahwa ini adalah daerah induk yang diambil sebagian anaknya di pusat. Jadi supaya dia tidak ketularan menjadi anak yang durhaka gitu. Anak yang durhaka. Dia harus mengingat. Jadi itu kita membangun stigma itu, kita ini adalah daerah induk. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada Sampul Said. Semoga
Sampulsa ini terus berjaya. Amin ya Allah. Karena ini representasi anak-anak muda. Oh ya, Gurunya tadi anak-anak muda. ekonomi kreatif itu terus kita industri bangun kreatif sama-sama ada pada tinggalkan. mereka. Di tangan mereka lah masa depan kabupaten Dan, itu salah dan, satu. dan kita pastikan bahwa tidak ada maling kundang ya. Oke, terima kasih. Saya panggil ayahanda saya karena saya bilang hari ini kami bangga. Tuhan, saya padahal hampir semua orang aja. Nggak beda-beda jauh. Saya terima kasih banyak diberi kesempatan untuk kemudian jadi host itu. Jujur ya, sebelum masuk ke ruangan saya ini rada-rada dedek gitu ya. Tapi hari ini saya dapat kehangatan, bukan hanya bicara tentang kehangatan, dan kehangatan ini ditularkan semua untuk adik-adik atau anak-anak muda Penajam Pasir Utara. Semangat ini akan menjadi sebuah semangat baru buat kita semua untuk menyambut ibu kota negara. Saya Tasan bersama orang tua Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya bilang orang tua aja ya. Orang tua Kabupaten Penajam Pasir Utara nomor 1 di PPU. Semangat PPU jadi semangat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.